Cerita tentang Abu Nawas memang tidak ada habisnya. Sampai kita tidak benar-benar tahu mana cerita yang sebenarnya atau hanya dinisbahkan saja pada namanya. Abu Nawas atau Abu Nuwas alias Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami adalah nama lengkapnya. Dia lahir sebagai anak yatim di Ahvaz, Persia pada 747 Masehi. Jadi kalau di sini kira-kira bersamaan dengan masa kerajaan Sriwijaya. Abu Nawas ini dikenal bijak, tetapi juga jenaka. Otaknya yang cerdas membuat dia sering mengalahkan siapa saja dalam bersilat lidah, termasuk Khalifah Harun Al-Rasyid. Baik matematika, estetika, agama, dan berbagai ilmu yang lainnya, termasuk ilmu falak atau astronomi. Makanya Abu Nawas agak dongkol ketika seorang ahli astronomi membuat sebuah teori dan orang sekota percaya dengan teori itu. Si fulan ahli astronomi ini menerangkan bahwa bumi sebetulnya tidak datar, tetapi bulat. Maka sang astronom bilang, kalau kita berjalan terus ke arah barat, akhirnya akan kembali ke tempat semula. Teori itu membuat penduduk kota kagum padanya dan mulai meninggalkan Abu Nawas karenanya. Dan itu membuat Abu Nawas jengkel saja. Suatu malam, sang ahli astronomi tiba-tiba teriak-teriak, "Maling, maling!" Orang-orang langsung datang berkerumun untuk mencari tahu ada apa. Abu Nawas juga termasuk di antaranya. "Pencuri masuk rumahku, mengambil barangku yang paling berharga. Belum lama," kata sang ahli astronomi menerangkan. "Tolong, bantu aku mengejarnya." "Ke arah mana dia kaburnya?" tanya Abu Nawas berniat menolong walau masih jengkel padanya. "Ke arah barat," sang ahli astronomi menjawab. Dan seketika Abu Nawas langsung melesat lari ke arah timur. "Hei, salah, itu arah timur, barat sebelah sana," teriak ahli astronomi. Abu Nawas kembali mendatangi sang ahli astronomi. "Nanti akan bertemu. Katamu kalau aku lari ke arah barat akan sampai ke timur juga." Sang ahli astronomi melongo dan Abu Nawas merasa puas. Rekan-rekan, dengan menaiki gerbong cerita itu, saya ingin berbincang tentang orientasi dalam ranah arsitektur. Kata ini seringkali kita gunakan untuk menunjukkan arah hadap bangunan terhadap sesuatu, dan yang lebih umum terhadap arah matahari, untuk mempertimbangkan di mana kita membuat bukaan dan di mana kita membuat tampang bangunan yang masif. Kecenderungan menghubungkan wacana orientasi dengan arah matahari ini dapat dimaklumi karena pengertian awal kata ini memang berhubungan dengan itu. Kata ini berasal dari bahasa Latin orient atau orientum yang artinya matahari terbit. Dan berbagai peradaban awal manusia seperti di Mesir, Mesopotamia, Amerika Latin memiliki kecenderungan membuat bangunan yang mengarah ke arah terbitnya matahari. Makanya secara tradisional orientasi biasanya diartikan adalah sumbu timur barat sesuai garis edar matahari. Di berbagai kebudayaan kita juga akan mendapati konsep orientasi ini sesuai dengan konteks dan nilai budaya tersebut. Umat Islam memiliki orientasi ibadah ke arah Ka'bah, kiblat.
Gereja Kristen awal biasanya memiliki orientasi ke barat, seperti Basilika Saint Peter di Roma. Bangunan tradisional Bali memiliki konsep Trimandala dan Sanga Mandala yang juga menggunakan matahari sebagai acuan orientasi, dikenal dengan istilah Kangin Kauh atau Timur Barat. Rumah tradisional Bola Uki di Bone sana menganjurkan orientasi timur dan barat juga, dan sebagainya, dan seterusnya. Dalam arsitektur, orientasi ini memiliki peran yang penting. Seorang arsitek yang hendak merancang sebuah bangunan, langkah pertama yang dilakukan adalah melihat lahan dan orientasi mata angin pada lahan tersebut. Karena kita ingin menjajaki bagaimana kira-kira posisi bangunan yang paling optimal. Artinya, bagaimana strategi yang kita terapkan untuk memasukkan cahaya matahari di sebuah sisi dan menghalanginya di sisi lain. Ini bertujuan agar terjadi keseimbangan pemakaian energi untuk penghawaan buatan dan energi untuk penerangan buatan. Ketika bicara tentang orientasi dan hubungannya dengan arsitektur, memang kecenderungan kita adalah menghubungkan itu dengan konsep penghematan energi. Hal itu tidak salah, karena dengan orientasi bangunan yang tepat dan penyelesaian desain tampang bangunan sesuai dengan itu, kita bisa menghemat penggunaan penghawaan buatan, bisa menghemat penggunaan lampu di siang hari, dan hal-hal lain yang semacam itu. Hal tersebut tidak salah. Tetapi sesungguhnya, dengan orientasi yang tepat, kita bisa melangkah lebih jauh lagi. Orientasi ternyata juga berhubungan dengan kualitas ruang yang dihasilkan. Karena misalnya, kita bisa memasukkan pemandangan gunung yang indah dalam ruang yang kita rancang, berdasarkan kajian orientasi bangunan yang tepat. Jadi setelah sekeliling bangunan kita telaah dan kita analisa mana yang akan kita masukkan dalam bangunan dan mana yang kita cegah untuk tidak masuk bangunan, maka kita akan memperoleh optimalisasi kualitas ruang kita dengan melibatkan elemen ruang luar yang kita masukkan ke dalam elemen interior kita. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan satu parameter lagi. Bukan hanya sinar matahari, tetapi juga pemandangan sekitar. Bahkan, faktor yang mempengaruhi orientasi itu tidak hanya terkait lingkungan alam, melainkan juga lingkungan buatan. Bila bangunan kita ada di Jalan Merdeka sekitaran Tugu Monas misalnya, maka monumen ini menjadi unsur yang kuat sekali untuk menentukan orientasi bangunan. Faktor perkotaan seperti Monas dan semacamnya akan membuat bangunan-bangunan di sekitarnya membentuk pola sesuai arahan dari tetenger kawasan. Maka akan terbentuk pola radial misalnya, atau pola diagonal yang kuat. Dalam kasus ini, orientasi bangunan kita dipengaruhi lingkungan sekitar. Bentuk lahan dan posisi akses jalan juga mempengaruhi orientasi bangunan kita. Ketika sebuah lahan memanjang, kita ada pilihan apakah masa bangunan kita letakkan membujur atau melintang, atau bahkan diagonal. Ada sekian parameter lagi untuk membuat keputusan desain terkait itu. Apakah kita hendak membuat sebuah bangunan yang terkesan monumental atau bangunan yang mendominasi kawasan? Atau pilihan-pilihan lain yang hal itu dapat dicapai dengan memainkan orientasi bangunan. Nah, uraian semacam ini bisa kita teruskan menyangkut hal-hal lain lagi. Tapi inti dari yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ketika arsitek berpikir tentang orientasi, itu merupakan konfigurasi pemikiran yang kompleks. Bukan hanya terkait arah mata angin maupun garis edar matahari saja,
Lebih jauh lagi, orientasi ini tidak hanya berhenti kepada hal fisik sekedar arah hadap terhadap alam atau lingkungan, bukan hanya terkait matahari, bumi, lautan, dan arah angin bertiup. Akhirnya orientasi ini mau tidak mau akan membawa kita pada pertimbangan-pertimbangan desain yang bersifat non-fisik. Misalnya bagaimana pendekatan kita dalam gaya bangunan yang hendak diterapkan. Juga dipengaruhi oleh orientasi pandangan kita pada sebuah genre untuk menentukan itu. Apakah kita akan membuat bangunan yang ketimuran atau bangunan yang kebarat-baratan? Apakah cukup bijak membuat bangunan yang western di bumi eastern seperti Indonesia? Di situ orientasi juga memiliki perannya, yakni orientasi desain kita berada. Ke arah mana bangunan kita hendak kita hadapkan dari orientasi peradaban misalnya. Apakah bangunan kita merupakan representasi Indonesia menghadap berbagai peradaban yang ada di dunia? Atau dia merupakan representasi dunia yang kebetulan ada di Indonesia? Bila kita teruskan kepada skala kota, maka misalnya, apakah Jakarta merupakan etalase Indonesia di kancah kota-kota dunia, ataukah Jakarta merupakan etalase dunia barat yang diletakkan di Indonesia? Itu juga merupakan arah hadap, kecenderungan, orientasi, yang di dalamnya dipengaruhi spektrum budaya, psikologi, rasa inferior, rasa superior, dan seterusnya. Nah, bila kita masih punya sisa energi, sebetulnya orientasi tidak hanya berhenti di situ juga. Kita bisa meneruskan orientasi arsitektur kita kepada hal yang sifatnya lebih hakiki, yaitu hakikat kemanusiaan kita. Apakah arsitektur kita berorientasi kepada ketenaran, hebat-hebatan, atau bahkan kesombongan? Ataukah arsitektur kita berorientasi kepada kerendah hatian dan penghormatan pada semua ciptaan? Dan bila kita sudah sampai di sini, kita akan mudah menuju tahap berikutnya, yaitu orientasi kepada kefanaan atau berorientasi kepada kekekalan. Yang di titik ini kita mau tidak mau menjadikan Tuhan sebagai orientasi ultimate arsitektur kita.